Dia menjadi tempat cinta bagi seluruh penduduk desa. Meskipun dia memiliki 3 suami yang selalu bersedia melayaninya, dia tetap merasa tidak cukup, karena permintaannya untuk meletakkan batu bata begitu besar. Ketiga suami harus memberikan pria lain di desa untuk membata istri mereka. Bagaimana cerita ini? Teman, kita ke poin bareng yuk. Sebelum film dimulai, saya ingin memberi peringatan bahwa film ini memiliki banyak adegan yang membakar mata. Jadi anak-anak di bawah usia 18 tahun, dan orang muda harus mempertimbangkan sebelum menonton film. Di awal episode, Chung San pergi ke Tiongkok daratan untuk bermain. Saya orang Hong Kong bukan pemain. Tetapi hal pertama yang saya lakukan ketika datang ke sini adalah pergi ke tempat karaoke. Kenali gadis kecil Amerika yang sangat lezat. Aku akan segera mengajak kamu ke Hong Kong dan kemudian aku akan menikahimu. Ketika Chung San membangun kastilnya dengan air liur, tiba-tiba polisi datang. Mereka memeriksa kartu identitas mereka, lalu menemukan diri mereka di sini untuk pergi handrail. Karena mereka turis, mereka hanya dipaksa membayar denda lalu membiarkan mereka pulang. Saat ini berada di selat kecil Hong Kong. Perahu ini tidak digunakan untuk memancing melainkan untuk usaha batu bata. Dan servernya memiliki pikiran yang tidak biasa. Ada rumor bahwa di laut ada kakak yang sangat lezat. Karena dia orang yang kurang mengerjakan batu bata. Chung San juga datang ke sini untuk menikmati buah-buahan yang lezat dan hal-hal aneh. Mbak Tantan agak gemuk tapi tembem dan ketat. Bukan hanya sikap bekerja tapi juga sangat peduli terhadap pelanggan. Itu sebabnya mereka yang menutupnya tidak bisa menolak. Pergi sekali cukup 10 lagi. Dalam satu waktu Chung San menutup batu bata dengan Tantan. Dia mendengar tangisan dan mengetahui bahwa Tantan memiliki bayi. Sehingga Chung San menutup Tantan dan menggendong bayinya untuk meningkatkan kekagumannya. Saat ini tinggal bersama saudara laki-lakiku. Kakaknya memberitahu pria gila baru mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menikahimu. Tetapi dia harus menyediakan uang 50 juta untuk menikahinya. Namun, kakak Tantan tidak ingin saudara perempuannya menikah. Karena dia adalah pohon yang menghasilkan uang untuknya. Setiap hari pelanggan pergi berkemas batu bata. Menghitung berapa juta sehari. Tapi jika ada orang yang rela mengeluarkan uang sebesar itu untuk menikahinya, maka dia terpaksa menanggungnya karena orang itu pasti sangat menyayanginya. Dia memilih menikah dengannya. Sebagai kuli bangunan dia ingin mencari uang untuk menikah dengan Tantan. Dia sudah hampir 40 tahun tanpa istri. Jadi Tantan adalah orang yang paling cocok untuknya. Malam itu, Chung San duduk bersama Tantan dan mengakui cintanya kepadanya. Tak lama setelah itu pernikahan mereka diadakan. Meskipun Nindin terlihat mirip Chung San dan Tantan sangat bahagia. Meskipun dia pelacur namun sudah mempunyai bayi. Tapi dia tidak peduli dengan masa lalunya. Chung San adalah tipe pria yang langka. Pada hari pertama ketika Tantan datang untuk menjadi pengantin, Chung San meletakkan batu bata padanya. Tetapi Tantan tidak begitu senang karena dia lebih suka berbaring di laut. Dia memasukkan ikan ke dalam tangki dan dia sangat senang sehingga dia mengompol. Tantan benar-benar memiliki permintaan yang tinggi untuk meletakkan batu bata. Bahkan di restoran dia menempatkan jari kakinya. Dia sangat mendambakan batu bata kapan saja di mana saja. Chung San mencintai istrinya sehingga dia harus membawanya ke mobil membawa bola plastik untuk berkemas bata dengannya. Karena beban batu bata, Chung San harus mengambil 3 hari libur untuk pulih. Dan ketika dia kembali bekerja, atasannya mengumumkan bahwa dia dipecat. Dia kehilangan pekerjaannya karena Tantan sangat menjengkelkan. Dia bersikeras menutup batu bata sepanjang hari tetapi Chung San sangat mencintai istrinya. Saya mengajak istri saya berbelanja untuk perahu penyelamat agar dia bisa tidur dan tidak ketinggalan pantai. Pasang batu bata di loyang juga nikmat teman. Suatu hari Tifumai pergi ke rumah Chung San untuk menemuinya. Dia datang untuk bertanya apakah Chung San ingin menikahinya lagi. Jadi sekarang Chung San tidak mempunyai rumah. Little Mai hanya bertemu Tantan. Ketika Chung San kembali, Tantan menangis. Tidak tahu apa yang dikatakan Amerika kecil kepadanya. Dan sekarang ibu saya tidak tahan mengatakan Tantan bukan orang normal. Saya membawanya untuk melihat apa yang salah dengannya. Tapi mengatakan bahwa istri Anda hanya kecanduan. Tiba-tiba suatu hari, Chung San terbangun tanpa seorang istri. Aku pergi mencarinya dan menemukan bahwa ada seorang pria yang menutupinya. Sangat marah, Chung San membawa Tantan ke tempat produksi. Saat ini,
Saudaranya baru saja mengatakan yang sebenarnya dan dia juga suami Tantan. Mereka tidak ingin selingkuh tetapi mereka ingin istrinya hidup lebih baik. Aku tidak mengerti mengapa kalian para suami memaksa istrimu untuk pergi dan membangun batu bata dengan orang lain. Jadi kedua pria itu mengatakan bahwa pemuda itu belum mengalami kehidupan. Tantan menderita kesepian yang rapuh. Dia harus menelan 3 liter kesetiaan sehari untuk bertahan. Mereka harus melakukannya dengan berbagai cara agar dia puas. Begitu banyak sehingga suami kedua memasukkan lengan palsunya ke pelayannya. Besok pagi, memeriksa Tantan. Pria ini mengatakan pelayan Tantan aneh. Hujan lebat sepanjang waktu. Inilah pembantu paling cantik di dunia. Dia juga mengambil foto untuk kenangan dan mengatakan tidak ada obat untuk penyakit bongkok. Kedengarannya seperti itu. Masih mencari cara untuk menghadapi rengekan istrinya. Aku tidak ingin melihatmu membangun batu bata dengan pria lain demi uang. Dia segera menemukan satu cara untuk mendorong ponsel ke tangannya untuk mengubahnya menjadi vibrator. Awalnya efektif tetapi tidak cukup untuk Tantan. Mereka harus mengikatnya atau Tantan akan melompat ke laut untuk bunuh diri. Malam itu, Chung San menggunakan drama untuk menenangkan jiwa Tantan. Dia berusaha keras untuk membantu istrinya memuaskan keinginannya untuk berkemas bata. Tapi apa yang mereka dapatkan kembali adalah penampilan Tantan yang tidak peduli. Pagi berikutnya, ketiga suami berdoa bersama untuk memaafkan Tantan. Tetapi pada akhirnya mereka tetap harus membiarkan Tantan menetap dengan pria lain. Mencari uang adalah satu hal tapi kebutuhan harus terpenuhi untuknya. Jika tidak, tubuh Tantan akan merasa sakit dan dia akan pergi untuk menemukan kematian. Meskipun dia tidak ingin melihat Tantan menderita. Dia juga memanggil teman-temannya untuk datang untuk menutup dukungan istrinya. Bisnis seketika sedang meningkat. Polisi tiba-tiba datang untuk menyelidikinya. Karena diberitahu bahwa kapal tersebut memiliki layanan semi-match. Karena diperhatikan, mereka berempat harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan bisnisnya. Ingin mencoba ini lagi. Dia tidak ingin melihat orang menutup istrinya. Jadi dia meneliti kursi bergetar. Fungsi kursi adalah memutar langsung ke tiram dengan getaran seperti gempa. Tapi Tantan duduk berjam-jam sehingga mesin terbakar di malam hari. Gagal besok pagi yang pergi menjemput tamu untuk Tantan. Sementara itu, Little America masih akan bercanda ketika dia memberinya bahwa dia sangat sulit ditemukan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa gadis-gadis pegangan hidup sangat emosional. Masih tidak mengerti mengapa istriku sangat mendambakan batu bata. Dia bisa bekerja 25 jam sehari tanpa lelah. Ada rencana lagi. Membeli belut listrik untuk langsung dimasukkan kemudian memasukkan langsung ke pelayan Tantan. Secara mengejutkan ini sangat efektif. Tantan puas tetapi mereka masih memiliki belut untuk dimakan di malam hari. Di saat mereka sedang makan bersama, ada kembang api di langit. Ini seperti tanda kehidupan yang lebih baik untuk Tantan. Semoga dia tidak perlu mengunci batu bata dengan pria aneh lagi. Pagi berikutnya perahu mereka berlabuh di sebuah desa kecil. 3 suami pergi ke pasar bersama. Tantan pergi sendirian di sungai. Kemudian dia memasuki desa batu bata dengan banyak pria yang berbeda. Para istri di desa mengetahuinya. Dan berkumpul untuk menemukan Tantan dan memukulinya. Entah kenapa Tantan mengetahuinya dan sekarang melarikan diri. Setelah melarikan diri dari para istri, Tantan berjalan seperti orang mati di jalan. Ketika ketiga suami bertemu Tantan, dia melompat ke air untuk bersembunyi. Diselamatkan dari tenggelam. Kemudian mereka berempat berlayar bersama-sama kemana-mana. Perahu itu seperti kehidupan Tantan. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Tetapi hidupnya cukup beruntung memiliki suami yang selalu menjaganya. Dan membantu gadis cacat ini memenuhi kebutuhan gilanya untuk bermain bata. Film ini berakhir ketika tiba di sini. Saya merekomendasikan Anda untuk menonton film orisinal untuk memiliki pengalaman terbaik dalam psikologi karakter. Betapa pria hebat yang saya temukan. Dia menerima tentang masa lalu Tantan. Saya juga menerima penyakit Tantan saat ini. Masih aku yang selalu berusaha menolong Tantan untuk sembuh agar dia tidak mengalami begitu banyak sakit di tubuhnya. Terima kasih telah menonton. Tonton video-video lainnya di RS Studio.